You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Oke, kita akan mulai dan kita doa lagi ya sebelum kita mulai sesi ini. Tuhan, terima kasih banyak karena sungguh kasih-Mu tidak berkesudahan bagi hidup kami. Di dalam kesempatan menikmati retret ini, Tuhan terus berbicara kepada kami supaya kami benar-benar berjalan bersama Yesus melewati berbagai pergumulan kehidupan. Kami akan membuka firman-Mu. Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar dan memberi respon. Tuhan, tolonglah agar kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dalam masa muda kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, kita masuk ke sesi ke Alex yang terakhir hari ini. Buat kesempatan bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan lihat ya, bagian yang terakhir ini kita bicara We are special in God's eyes, part 2 ya. Nah, jadi kita akan lihat sama-sama. Coba sebentar Kak Alex cek dulu ya. Oke. Kalau kita bicara tentang keluarga tadi ya, ada hal yang menarik bahwa semua bayi yang lahir itu pasti lahir di dalam sebuah keluarga. Jadi kalau ada bayi yang lahir, dia lahir di dalam keluarga. Dan yang menarik kalau kita perhatikan adalah Tuhan ketika melahirbarukan kita. Karena kita kan orang-orang yang percaya pada Yesus, kita dilahirkan baru, kita juga dikasih keluarga oleh Tuhan. Nah, ini adalah God's family. Apa itu ya? Persekutuan orang percaya. Kita dikasih sahabat-sahabat di dalam keluarga Allah. Mengapa demikian? Karena sebenarnya adik-adikku, sejak awal Allah menciptakan kita, perhatikan ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Perhatikan ayat ini, kita baca sama-sama. Yang di rumah baca juga. 1, 2 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tentu ayat ini bukan cuma bicara tentang percintaan, hidup keluarga, rumah tangga, akhirnya menjadi satu. Tetapi ayat ini berbicara kemanusiaan kita secara utuh. Bahwa Allah memang merencanakan kita nggak hidup sendiri. Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Karena itu dengarkan kutipan ini ya dari seorang teolog bernama John Stott. Pendeta John Stott bilang begini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Jadi itulah hakikatnya manusia. Kita nggak hidup sendiri. Nggak ada bayi begitu lahir bisa beli susu sendiri. Nggak ada. Tapi Tuhan menciptakan kita membutuhkan manusia lain. Ada lagi kalimat dari pendeta yang lain. Namanya Eugene Peterson. Dia menuliskan begini. Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Jadi Tuhan tidak mau kita hanya hidup menyendiri. Nah, karena itu ingat ya, we are special. Not only I am special, but we are special in God's eyes, and God make us different. Karena itu perhatikan lagi ya, ada kalimat dari pendeta Rick Warren, dia mengatakan, God made you different so you can complement each other, complete each other, and strengthen each other. Wah, coba hayati kalimat ini ya.
God made you different so you can complement each other, complete each other, and strengthen each other. That is why kita bersyukur di dalam persekutuan. Kita punya sahabat, teman-teman yang bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, ada lagi ayat yang menarik di Alkitab. Lihat ayatnya Roma 15 ayat 7. Bilangnya begini. Sebab itu, ya, kepada jemaat Roma Paulus bilang, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Wah, menarik ya. Kenapa kita terima saudara kita? Ya Tuhan aja terima dia, siapa kita nggak terima dia? Dan apa tujuan akhirnya? Untuk kemuliaan Allah. Makanya Kak Alex tulis di sebelah kanannya ya. Ketika kita menerima satu sama lain dalam perbedaan, itu tidak hanya bermanfaat dalam hubungan kita, namun itu juga membawa pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Mengapa? Karena kita menerima kenyataan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat setiap orang berbeda, sehingga kita dapat belajar. Kita dapat belajar satu sama lain. Dan kita pun bisa bertumbuh dalam hubungan yang indah antara satu dengan yang lain. Jadi teman-temanku, kita bersyukur ya, bahwa God make us different. Di dalamnya Tuhan pun mau kita saling menikmati relasi yang indah, saling belajar, saling bertumbuh, dan dengan itu semua Tuhan dimuliakan. Nah, apa sih sahabat itu? Oh, banyak definisi yang diberikan tentang sahabat, tentang teman. Salah satunya yang dituliskan begini ya. Sahabat adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu, namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Nah, sebenarnya di Alkitab kita dikasih tahu ya, Yesuslah sahabat satu-satunya yang sejati. Dialah yang sebenarnya memberikan seluruh hidupnya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Nah, karena itu kalau kita belajar menikmati persahabatan dengan Yesus, kita pun juga dimampukan jadi sahabat satu sama lain. Siapa sahabat yang paling menerima kita? Coba lihat ayat tadi. Ya, kan dikatakan ini ya, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Kristus itu sahabat yang menerima kita. Makanya kalau kita menikmati persahabatan dengan Kristus, kita pun belajar menerima satu sama lain. Itu yang kita rindukan ketika kita menjadi sahabat satu dengan yang lain. Nah, sekarang perlu ditanya nih. What type of friendship are you in? Memang ya, 2 tahunan ini kita kan belajarnya semua online, segala macam begitu ya. Tapi pertanyaannya, kita ini teman seperti apa? Alkitab berbicara beberapa hal tentang persahabatan secara khusus di dalam kitab Amsal. Pagi ini Kak Alex ingin ajak kita belajar sedikit ya. Apa model persahabatan yang buruk dan apa model persahabatan yang baik? Ya, kita lihat dari yang buruk dulu. Nah, perhatikan. Ada Amsal bilang begini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Waduh, ada juga teman yang kayak gitu ya. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Seperti apa sahabat yang buruk? Itu tuh yang mendatangkan kecelakaan. Yang mungkin ngajak temannya, ayo yuk narkoba yuk, ayo yuk ngerokok yuk, ayo yuk nyontek yuk, ayo yuk bolos yuk gitu ya. Ayo yuk kita matiin kamera semua yuk. Nah, itu teman-teman yang mendatangkan kecelakaan. Tidak membawa kebaikan tetapi menyebarkan keburukan. Nah, bukan demikian. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga ingatin. Coba teman-teman lihat ya ayatnya. Ayo kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ternyata di sini kita diingatkan hati-hati bersahabat. Karena pergaulan yang buruk itu yang dirusak adalah kebiasaan yang baik. Bad company corrupts good character. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah itu ya. Bad company corrupts good character. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu hati-hati pilih sahabat. Kalau dia jelas-jelas mengajak kita lakukan hal yang nggak benar,
Apalagi dia bilang, kan lu solider sama gua nih. Kan kita nih, kita kan CS-an banget ya. Kita kan BFF ya, best friend forever. Pokoknya apa yang gue minta lu harus kasih. No. Itu kalau jelas yang dia minta tidak benar. Itu bukan sahabat yang baik. Jujur ya, Kak Alex sekarang lihat generasi kalian kan, di tengah-tengah berbagai hal, saya pernah mendengar ada yang gitu. Lu pakai dong kartu kredit bokap lo. Gue pengen pesen ini nih, avatar yang baru nih. Nanti gini ya, lu pakai kartu kredit bokap lo deh. Pokoknya nanti gua ajarin deh caranya dari sini gitu ya. Jadi akhirnya ada anak yang demi sahabatnya nilep kartu kredit papanya untuk beli avatar game. Ngeri banget. Itu bukan teman yang baik. Hati-hati. Karena kamu mungkin ngerasa kesepian, takut kehilangan teman. Apapun yang diminta, nggak dipikirin lagi. Pokoknya apa yang diminta itu kita lakukan. No. Jadilah sahabat yang baik. Dan carilah sahabat yang baik juga. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pergaulan yang buruk. Jadi teman-teman, kita kan punya pikiran ya. Jangan mengalahkan rasionalitas yang kita tahu ini nggak benar. Demi solidaritas. Pokoknya gue punya teman gitu. Tapi kalau itu tidak benar ya jangan, ya. Nah, ini sikap yang salah. Yang pertama, ada sahabat-sahabat yang hanya memanfaatkan kamu, tidak benar, membuat kamu lebih jauh dari Tuhan, membuat kamu jadi bohong, membuat kamu jatuh dalam dosa. Tinggalkan persahabatan seperti itu. Sekarang ini kan kalian di dunia maya banyak ya yang bilangnya sahabat ya. Asal baru main game bareng, udah deh tukeran, mutualan IG, lalu kemudian udah deh jadinya kesannya sahabat. Tiba-tiba nanti dia minta ini, minta itu, hati-hati, hati-hati. Kak Alex juga sekarang tahu lah ya, dunia maya serem teman-teman. Ingat, setiap yang kamu lakukan ada jejak rekam digitalnya. Jangan sembarangan kirim PAP. Pap dong. Awalnya minta pap muka, nanti minta pap tubuh, nanti minta pap alat kelamin. Itu banyak sekarang yang Kak Alex harus katakan hati-hati. Kalau temennya nggak jelas, tinggalkan. Blok, selesai. Jangan membiarkan diri jatuh ke dalam persahabatan yang nggak benar. Oke, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua yang nggak benar juga, diingatkan oleh firman Tuhan, ada teman yang tidak menghargai kita. Nah, ini banyak terjadi ya. Bully, sekarang tuh banyak ya, baik bully secara langsung, secara verbal gitu ya. Dan ternyata ayat Alkitab juga mengingatkan kita akan hal itu ya. Kak Alex angkat beberapa ayat di Amsal nih ya. Coba lihat. Ada kalimat begini. Siapa mengolok-ngolok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Jadi sebenarnya ayat ini mau menunjukkan bukan cuma orang miskin, tapi siapa yang menghina sesama manusia. Yang kamu hina itu bukan orangnya saja, tapi penciptanya. Wow. Dalam kalimat yang lain ada lagi dikatakan begini. Siapa menindas orang lemah. Siapa menindas orang yang lemah. Nah, kalau kita ngebully kan, yang ngebully itu rasanya lebih kuat. Lalu, lu bodoh, lu apa gitu ya. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Nah, adik-adikku, teman-temanku sekalian, Kak Alex mau ingatkan hati-hati. Ini bukan sekadar saya lucu-lucuan. Yang kemarin Kak Alex bilang ya, kalau benar bercanda, harusnya dua-duanya tertawa. Kalau salah satunya nangis, salah satunya sakit hati, itu bukan bercanda. Jangan-jangan kamu sudah menghina orang. Kamu sudah merendahkan orang. Kamu sudah membuli orang. Dan itu kadang-kadang ada kepuasan. Asik, gue bully dia. Dia nangis. Alah, cemen gitu aja, nangis begitu ya. Kalau itu jadi sikapmu, hati-hati. Termasuk kamu yang punya teman yang suka membuli, saya pikir jauhkan itu. Karena itu akan membuat kamu makin toxic. Ya? Sekarang banyak dibahas tuh toxic relationship. Hanya karena takut kehilangan temen. Gak apa-apa deh, gue tetap friend sama dia. Apalagi kalau temennya populer, tenar ya. Gue friend sama dia walaupun gue dibodoh-bodohin, dibego-begoin. Yang penting punya temen. Waduh,
Cari teman yang membangun kamu. Perhatikan kalimat ini Kak Alex tulis ya. Tindakan menghina atau menindas orang lemah adalah penghinaan terhadap Sang Pencipta. Di sekitar kita tidak sedikit orang hidup dalam kelemahan. Baik yang miskin secara materi, atau tidak sempurna secara fisik, atau bahkan sampai difabel. Tapi gitu kan, kita lihat orang, gila lu mata lu ya, sayu banget, gila bibir lu doer banget, gila ya alis lu panjang sebelah. Kadang-kadang tanpa sadar kita menghina fisik orang. Sementara, tidak sedikit pula orang yang memperlakukan mereka dengan cara yang tidak patut, merendahkan, bahkan menghina dan menyepelekan. Teman-teman, ini bukan cuma tren, nggak boleh bully. Ini kalimat-kalimat yang Alkitab sampaikan. Siapa yang menghina, siapa yang merendahkan, siapa yang mengolok-olok, yang dia hina adalah penciptanya. Dan termasuk saat ini ya, kalau kalian lihat juga ya, banyak yang namanya social media bullying. Hati-hati. Kadang-kadang apa? Abuse lewat kata-kata, lewat komenmu, lewat emotikonmu yang menghina, merendahkan, humiliation, ada intimidation, ada disrespect, ada threat bahkan. Karena itu sekarang bersyukur juga ya, bahwa pemerintah sudah memiliki undang-undang ITE. Makanya ingat ya, Kak Alex bilang, hati-hati dengan rekam digitalmu. Ada anak muda posting apa, lalu kemudian dia menghina, entah menghina pemerintah, tokoh tertentu, artis tertentu. Mungkin lucu-lucuan, gila lu kampung banget. Tapi apa yang kamu tulis, itu terekam. Dan nanti satu waktu ketika kalian makin besar, kalau orang mau mempekerjakan kamu, mungkin yang dia lihat beda dengan zaman Kak Alex ya. Kalau kami kan lihatnya CV ya, sekarang yang dilihat mungkin rekam digitalmu. Ini anak gimana bersosmednya? Dia santun atau tidak bersosmed? Jangan-jangan di sosmednya dia ternyata sering ngebully orang, sering intimidation, icon-iconnya nggak bener. Jadi memang itu jadi hal yang penting teman-teman ingat ya. Itu namanya bersahabat, tapi kalau di ruang publik ada etikanya ya. Makanya don't bully, be a friend. Nah, jadi teman-teman ingat ya, Kak Alex simpulkan dengan kalimat ini. Ini penting kalian catat. Cara kita memperlakukan sesama manusia sebenarnya menunjukkan sikap kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Kamu bully orang, kamu nggak respect. Ini termasuk kepada papa mama nih ya. Termasuk kepada pembantumu di rumah. Termasuk kepada supirmu mungkin ya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa bukan manusia lah, rendah lah, miskin lah, receh lah gitu ya. Teman-teman, ini kita mesti benahi nih. Tuhan tolong hati saya untuk benar-benar bisa menghargai sesama sebagai wujud aku mencintai Tuhan dan juga hormat sama Tuhan. Ya. Ini yang jelek-jeleknya nih, yang harus kita tinggalkan. Punya teman kayak gini, tinggalkan aja ya. Jangan takut kehilangan teman. Karena saya yakin Tuhan pun memberikan masih banyak orang yang punya attitude yang baik. Punya karakter yang baik. Nah, bagaimana kita jadi teman yang baik? Amsal juga kasih nasihat ya. Kak Alex mau rangkum dengan 2 Amsal saja. Pertama, Amsal 17 ayat 17. Nah, ini teman yang baik nih ya. Teman yang baik kayak apa? Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih. Kapan itu? Bukan sewaktu-waktu, tapi setiap waktu. Wah. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inilah sahabat yang baik. Yang menaruh kasih bukan sewaktu-waktu. Kalau lagi banyak duitnya kita datengin. Dia punya game baru kita deketin gitu ya. Dia punya apa, pokoknya kita. Tapi benar-benar kita jadi sahabat. Dan waktu kesukaran di situ terbukti. Ini sahabat sejati atau bukan. Kalau waktu kesukaran dia juga ninggalin, dia cuma mau datang kalau kamu sedang berlimpah harta, berlimpah fasilitas. Wah, itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, bahkan jadi saudara dalam kesukaran. Nah, ini sahabat yang baik ya. Yang kedua, Amsal 27 ayat 17. Nah, apalagi bagian ini kalimatnya menarik. Dalam bahasa Indonesia dituliskan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK, dikatakan sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Nah, ini sahabat yang benar. Yang waktu kita sukar, dia hadir, dia ada, dia menghibur, dia menceriakan, dia komen status kita dengan baik, dia nge-like. Tapi juga dia mengasah kita. Saya bisa belajar dari dia. Jadi sebenarnya, kalau kalian pikir ya, kalau cuma kasih, tidak mengasah, cenderung nanti cuman jadi apa ya, munafik gitu. Cari teman juga yang berani mengkritik kamu ya, yang berani kasih masukan yang baik. Jadi teman yang baik itu bukan cuma yang iya mengasihi. Pokoknya dia bikin salah, aku mengasihimu. Aduh, aku bikin salah, tetap dikasihi. Sahabat yang baik akan menegur sehingga terjadi mengasah, ya. Kalau cuma mengasah tanpa kasih, jadi tukang kritik. Tapi kalau cuma mengasihi tanpa mengasah, nanti jadi memanjakan, bahkan cenderung munafik. Betapa indahnya sahabat yang mengasihi dan mengasah. Wah, kalau disingkat gampang ya. Marilah jadi sahabat yang membangun, asih, mengasihi, dan asah, saling mengasah, saling belajar. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya begini. Kadang-kadang kan kita bilang, aduh Kak Alex, nggak ada tuh temen yang kayak gitu. Tuh, nggak ada tuh temen yang kayak gitu. Sekarang pertanyaannya Kak Alex mau ganti. Jangan cuma cari teman. Cari teman yang kayak gini nggak ada. Cari teman yang kayak gini nggak ada. Aduh, susah banget sih. Tapi mulai dari dirimu. Jadilah teman. Saya ulangi ya. Biarlah kamu bukan cuma cari teman, tapi jadilah teman. Kalau nggak ada teman yang bisa dipercaya, maka pertanyaannya, kamu jadi teman yang bisa dipercaya nggak? Nggak ada teman yang mau dengerin gua. Kamu jadi teman yang mau mendengarkan nggak? Jadi jangan cari buat dirimu, tapi jadilah sahabat bagi sesamamu. Ada sebuah istilah dalam kalimat yang indah, dia bilang begini ya. Aku keluar dan mencari teman, tapi aku tidak menemukan teman di mana-mana. Lalu kali kedua, kali ini aku keluar dan menjadi teman. Ternyata aku temukan banyak teman di mana-mana. Ya, beda ya. Jangan cuma cari teman, tapi belajarlah jadi teman. Nah, karena itu, sebagai respon kita dalam persahabatan kita ini di kelas 6 gitu ya. Wah, nggak tahu nih masih bakal lanjut nggak di sekolah yang sama. Atau mungkin ada yang lanjut, ada yang mungkin ke tempat lain. Tapi sebelum kita berpisah gitu ya, Kak Alex mau ajak kita refleksikan persahabatan kita. Ya, mari kita sama-sama refleksikan persahabatan kita. Dan ini ada waktu. Kak Alex akan kasih teman-teman waktu untuk berpikir. Lihat lagi relasi persahabatanmu. Ya, nah apa yang dilakukan dalam waktu yang ada? Yang pertama, coba ingat-ingat kembali bagaimana caramu selama ini berelasi dengan teman-temanmu. Apakah kamu sudah jadi sahabat yang baik? Jangan cuma nuntut orang jadi sahabat yang baik buat kamu. Kamu udah jadi sahabat yang baik nggak buat teman-temanmu? Coba ingat-ingat lagi ya. Saya kayak apa ya? Ternyata saya suka membuli. Aduh. Nah, kalau sudah diingat-ingat bagaimana caramu berelasi dengan teman-temanmu, maka yang kedua, mari sekarang sama-sama belajar. Nah, kalau tadi ke orang tua ada 4 poin ya, Miss Nita minta kalian tulis. Nah, ini untuk teman, Kak Alex mau ajak 2 poin saja. 2 ya, 2 poin. Pertama, apa itu? Mari ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang kamu tahu, kamu yakin selama ini sudah mendukung kamu. Let us say thank you. Belajar untuk bilang terima kasih ya. Udah tolong saya misalnya. Atau misalnya pas gue sepi waktu itu, gue teleponan sama kamu, kita ngobrol. Thank you banget, itu menghibur. Thank you waktu mabar kamu mau ikutan main bareng gitu mungkin ya. Say thank you misalnya waktu itu kamu nemenin. Thank you waktu itu kalimatmu di media sosialku itu mendukung aku begitu ya. Kak Alex nggak tahu nih apa yang kalian rasakan, tapi let us say thank you kepada teman-teman kita. Ya, mungkin kita selama ini kayak gue udah BFF sama dia Kak, gue nggak usah ngomong dia udah tahu. Nah sekarang perlu juga ya ngasih tahu
Karena jangan semua tersimpan, tapi belajarlah mengungkapkan. Let us say thank you. Oke? Nah, yang kedua, namanya berelasi tentu ada salah-salahnya. Kadang-kadang ada konflik, ada nggak sependapat. Mungkin pernah kita marah, pernah kita kesel, pernah kita block account dia, pernah kita nge-spamin dia, mungkin gitu ya. Apalah yang kalian lakukan. Nah, belajar minta maaf kepada teman-teman yang selama ini engkau lukai atau kecewakan, baik melalui sikapmu, perkataanmu, maupun tindakanmu. Kadang-kadang dalam masa online, kadang-kadang ya tanpa sadar mungkin chatting kita nggak sopan. Ini ke guru-guru juga banyak tuh ya. Tiba-tiba, tugasnya apa sih? Nggak pakai miss, tolong, boleh bertanya, tapi langsung begitu ya. Udah gitu, hurufnya huruf gede semua, caps lock. Wah, ini apa sih tugasnya hari ini? Misalnya ya, di grup kelas atau apa. Nah, teman-teman, let us say sorry. Dan kita berharap ke depan, kita akan jadi sahabat yang lebih baik ya. Tentunya dengan dua kata ini, terima kasih dan maaf, menjadi langkah awal untuk kita melanjutkan persahabatan kita. Maaf ya, waktu itu aku kesel banget misalnya sama kamu. Tapi thank you juga ya waktu itu misalnya sudah menghibur dan seterusnya. Nah, teman-teman, Kak Alex kasih waktu ya. Mungkin waktunya nggak banyak, kalian semua ada di room ini. Di sini tentu temanmu bukan cuma satu ya, ada beberapa. Nah, mari pakai waktu ini. Ngapain Kak Alex? Nah, silakan teman-teman tulis pesan japri ke temanmu di kelas 6 ini. Ya, mungkin teman kelasmu atau mungkin kelas lain, tapi kamu punya relasi yang dekat sama mereka. Gimana? Japri, tuliskan pesan secara pribadi. Private chat ke dia ya. Japri secara jalur pribadi. Jadi nggak usah di depannya. Kak Alex kasih waktu 5 menit. Coba teman-teman, misalnya aku mau private chat ke si ini deh. Tuliskan thank you ya. Apa thank you-nya untuk apa? Atau sorry ya, aku pernah nyakitin kamu. Oke, kita ambil waktu 5 menit ini. Kalau belum selesai hari ini, mungkin kalian punya nomor WA-nya, kalian punya kontak lainnya, kalian punya IG-nya, mau lanjutin di situ nggak apa-apa. Tapi sekarang, dalam waktu 5 menit ini, yuk Kak Alex ajak siapapun yang kalian rasa you want to say thank you, you want to say sorry, please do so. Ya, take this time, this opportunity to share your feeling, to share your gratitude or even your sorry to your friends. Okay? I will give you 5 minutes for this. And after that, I will conclude in prayer.